minutes later. Halo semuanya. Perkenalkan kami kelompok 1 IPS dari kelas 9B. Di sini kami akan membuat video tentang materi perkembangan ekonomi digital. Sebelum kami masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Gusti Ayu Putri Deseti Arianti, absen 2 dari kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Sari, nomor absen 23 dari kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati Dewi, absen 31 dari kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Kadek Bayu Karyawan, nomor absen 7 dari kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Ika Mangmugakan Suputra, nomor absen 10 dari kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Ibtu Syafta Darmawan dari kelas 9B absen 17. Nah, setelah kita memperkenalkan diri, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Materi yang pertama ada uang dan lembaga keuangan. Ada yang tahu gak sih apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan itu apa sih? Nah, jadi lembaga keuangan adalah entitas yang mengelola dan bertransaksi dengan uang sebagai salah satu bentuk aset. Yang pertama, sejarah munculnya uang. Sejarah munculnya uang apa saja sih? Yang pertama, sistem barter. Sistem barter dan sistem transaksi yang pertama kali digunakan sebab pada zaman dahulu manusia tidak mengenal uang. Salah satu kendala dalam sistem barter adalah sulit dalam bertransaksi. Yang kedua, ada masa uang logam. Yang ketiga ada masa uang kertas. Yang keempat ada masa uang digital. Nah, materi selanjutnya yaitu sejarah uang di berbagai bangsa. Yang pertama adalah sejarah uang pada bangsa Mesir kuno. Yang kedua ada sejarah uang pada bangsa Lydia. Yang ketiga, ada sejarah uang pada bangsa Yunani. Yang keempat ada sejarah uang pada Romawi. Yang kelima ada sejarah uang pada bangsa Persia. Yang keenam dan terakhir, sejarah uang pada pemerintahan Islam. 1, 2, 3. Materi yang pertama ada perkembangan uang di Indonesia. Yang pertama ada tahun 800 sampai 1600 Masehi. Yang kedua pada tahun 1600 sampai dengan 1492. Yang ketiga, pada tahun 1942 sampai 1944. Yang keempat pada tahun 1945 sampai 1948. Yang kelima ada pada masa Orde Baru. Yang keenam pada tahun 1975. Yang ketujuh, pada tahun 1992. Yang kedelapan ada pada Orde Reformasi. Yeay! Materi selanjutnya adalah jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang ada apa aja sih? Jenis uang ada dua, yaitu yang pertama uang logam, yang kedua uang kertas. Materi selanjutnya adalah jenis uang berdasarkan penerbitan. Yang pertama ada uang kartal. Yang kedua ada uang beras. Materi yang ketiga adalah jenis uang berdasarkan nilainya. Yang pertama bernilai pun. Yang kedua bernilai dapur. Materi selanjutnya ada jenis uang berdasarkan kawasannya. Yang pertama ada uang lokal. Yang kedua ada uang regional. Yang ketiga ada uang internasional. Materi yang kedua ada fungsi turunan uang. Yang pertama sebagai alat pemindah kekayaan. Yang kedua sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Yang ketiga ada sebagai alat pembayaran utang. Yang keempat sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kelima sebagai alat penimbun kekayaan. Materi yang selanjutnya adalah fungsi uang. Pertama fungsi asli uang. Yang kedua sebagai satuan hitung. Yang ketiga sebagai alat penyimpanan. Materi yang ketiga adalah bentuk keuangan di masyarakat. Yang pertama ada lembaga keuangan. Yang kedua di era kemerdekaan. Yang ketiga ada di era Orde Baru dan Reformasi. Yang keempat di era modern. Yang kelima kondisi bank di Indonesia saat ini. Yang terakhir, yang keenam, peran lembaga keuangan bank. Materi yang keempat adalah jenis lembaga keuangan bank. Yang pertama bank umum. Yang kedua ada bank perkreditan rakyat. Yang ketiga bank konvensial. Yang keempat bank syariah. Yang kelima ada bank swasta nasional. Yang keenam bank asing. Materi kelima adalah prinsip kegiatan usaha bank. Yang pertama Ada prinsip kehati-hatian. Yang kedua ada prinsip kepercayaan. Yang ketiga ada prinsip kerahasiaan. Yang keempat ada prinsip mengenal nasabah oleh bank.
Materi yang keenam adalah produk-produk bank. Yang pertama ada simpanan deposito. Yang kedua ada simpanan tabungan. Yang ketiga ada simpanan giro. Yang keempat, kredit profesi. Yang kelima kredit konsumtif. Yang keenam kredit produktif. Yang ketujuh ada kredit perdagangan. Yang kedelapan ada kredit modal kerja. Yang kesembilan ada kredit investasi. Materi yang 7 adalah lembaga penjaminan simpanan. Adalah kegiatan lembaga penjamin simpanan berkaitan dengan peredaran uang, baik uang dari bank ke masyarakat ataupun uang yang dititipkan kepada lembaga keuangan untuk disimpan atau ditabungkan. Materi yang selanjutnya adalah lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank merupakan entitas yang beroperasi di luar sektor perbankan konvensional. Yang ke A ada fungsi lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama ada menyediakan layanan keuangan. Yang kedua ada mendiversifikasikan sumber biaya dan mendukung pembangunan ekonomi. Yang keempat menyediakan proteksi finansial. Yang kelima, memfasilitasi induk keuangan. Yang keenam, menyokong perusahaan rintisan. Yang ketujuh ada meningkatkan likuiditas. Likuiditas. Yang ketujuh ada meningkatkan likuiditas aset. Yang kedelapan ada menyediakan layanan khusus. Materi yang selanjutnya adalah perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Pertama ada dampak kemajuan teknologi terhadap aktivitas perdagangan. A few moments later. Yang pertama ada dampak kemajuan teknologi terhadap aktivitas perdagangan. Apa saja sih dampak dari aktivitas perdagangan? Yang pertama, keamanan transaksi. Yang kedua perlindungan data. Yang ketiga, keamanan masyarakat. Yang pertama, keamanan transaksi. Yang kedua perlindungan data. Yang ketiga ketertiban pelanggan. Materi selanjutnya literasi finansial. Apa sih manfaat literasi finansial? Yang pertama ada pengambilan keputusan keuangan lebih baik. Yang kedua ada pengelolaan hutang yang lebih baik. Yang ketiga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa dan terima kasih. Dah.